Ketemu lagi dengan saya dari EWP channel 05. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review pickup 13 standar yang berwarna putih. Kebetulan mobil ini keluaran tahun 2020, produksi Januari, teman-teman. Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta mensubscribe EWP channel 05 ini. Karena dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua akan menyebabkan saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP channel ini. Untuk itu saya menunggu dalam hitungan 3 detik saja, teman-teman. Hit 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang telah like, komen, serta mensubscribe EWP channel 05 ini. Semoga dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan reviewnya. Ayo teman-teman, ikuti terus review ini. Sekarang kita akan lakukan review terhadap pickup 13 standar tahun 2020, produksi Januari. Nah, kalau kita lihat dari tampilan depannya, bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat lebih dekat, tampilan headlampnya yang sekarang sudah multi reflektor, walaupun dia masih bohlam, teman-teman. Kemudian ini adalah lampu kotanya, sedangkan ini adalah lampu sen. Nah, kalau kita lihat ke tampilan bumpernya sekarang, tampilan bumper adalah bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan ini adalah tatakan platnya. Kemudian dia sudah dilapisi dengan penghalang lumpur, bentuknya seperti ini, teman-teman. Sedangkan air damnya sudah 2 layer. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atas, ini adalah air wiper. Kemudian ini adalah wipernya, teman-teman. Sedangkan tampilan dari kaca besarnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke bagian samping, pada bagian samping ini adalah tutup towing. Nah, kalau kita lihat ke bagian dalamnya, seandainya kita buka kap mesinnya, teman-teman. Nah, di dalam kap mesinnya, teman-teman, bentuknya adalah seperti ini. Belum ada perubahan. Ini adalah sistem rem. Kemudian ini ada radiatornya, teman-teman. Ini adalah residu radiator. Dan ini adalah air wiper. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalam, akan kelihatan ini adalah nomor rangka tahun 2020 dengan kode JLK. Nah, itulah kalau kita lihat ke bagian depannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan review ke bagian samping. Ikuti terus review saya, teman-teman, untuk Grand Max pickup 13 standar ini. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sekarang kita lanjutkan reviewnya ke bagian samping. Kita akan lakukan review yaitu pada bagian penggeraknya, teman-teman. Pada pickup 13 standar yang 2020 ini, dia menggunakan ban dengan ring 13, ukuran ban 175, teman-teman. Sedangkan velg masih ukuran 13. Sedangkan pada sistem pengereman di bagian depan itu dia menggunakan cakram dengan jumlah baut 5. Kalau kita lihat ke bagian shock, dia menggunakan per McPherson strut. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan talang lumpur. Kemudian kita lihat ke bagian kaca spion. Kaca spion sudah
dilengkapi dengan lampu sen sehingga akan kelihatan jelas jika dia menghidupkan sen ke kiri atau ke kanan. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan telang air. Bentuk gagang pintunya seperti ini teman-teman. Dan dia sudah dilengkapi dengan les body pada bagian depan. Untuk pickup yang terbaru yang 2020 sudah dilengkapi dengan pelindung sasis, bentuknya seperti ini teman-teman. Sedangkan di baknya sudah ada pelindung kepala, bentuknya seperti ini teman-teman, dan juga dilengkapi dengan pelindung kaca. Baknya bentuknya seperti ini teman-teman, bak lebih lebar. Dan dia sudah dilengkapi dengan stiker teman-teman. Stiker ini ada pada setiap tipenya. Kalau kita lihat ke bagian penggerak roda belakang, pada sistem roda belakang tetap menggunakan ring 13 dengan ukuran 175 dengan menggunakan baut, jumlah baut rodanya 5. Sistem pengereman tetap menggunakan tromol teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian shock, kalau kita lihat ke bagian per, pickup ini menggunakan sistem per daun teman-teman, dengan jumlah pernya 5. Bentuknya seperti ini teman-teman, yang ditopang dengan baut yang cukup kuat. Sedangkan sasisnya lebih tebal dan lebih lebar. Kemudian dia dilengkapi dengan shock sebagai penyeimbang dari per. Untuk pickup ini dia sudah dilengkapi dengan talang air, talang lumpur, bentuknya seperti ini. Sedangkan baut dari pernya lebih kuat dan lebih besar teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian belakang, tampilan bagian belakangnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini adalah lampu rem dan lampu mundur. Kemudian kalau kita lihat ke bagian pengait dari pintu belakang, atau yang lebih dikenal dengan kalau bahasa pasarnya adalah ombeng atau gantungan dari pintu belakangnya lebih kuat. Bentuknya seperti ini teman-teman, dan juga dilengkapi dengan peredam. Dia sudah dievaluasi. Kemudian kalau kita lihat ke bagian tengah, ini adalah tetakan plat dan juga dilengkapi dengan lampu penerang dari platnya. Kita lihat ke bagian dalam. Ini adalah knalpotnya teman-teman. Knalpot sudah dilengkapi dengan peredam. Dan ini adalah ban serap. Ban serap ini sudah digantungkan dengan kuat. Ini bentuk gantungannya dan sifatnya bisa dibuka dan dilepaskan. Nah, kalau kita lihat ke bagian dalam, di sini kelihatan lebih jelas teman-teman bahwasanya per dan shocknya yang sekarang lebih kuat dan lebih tangguh jika dia bermuatan berat. Nah, inilah tampilan dari gardannya teman-teman. Kemudian kita akan lihat ke bagian sisi kanan. Bentuknya seperti ini teman-teman, sama dengan bagian sisi kiri. Inilah teman-teman, lakukan review ke bagian interiornya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan review dulu ke bagian door trim. Pada bagian door trim dia masih menggunakan power window yang manual. Tampilannya bentuknya seperti ini, dia masih diputar. Kemudian ini adalah ganggang pintu, ini adalah pengunci. Sedangkan dia sudah dilengkapi dengan
tempat istirahat tangan sekaligus ini adalah memudahkan kita untuk membuka dan menutup pintu. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan speaker, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian sampingnya, ini adalah pembuka dan penutup bahan bakar teman-teman. Dan juga pada bagian samping ini dia dilengkapi dengan dashbody sampai ke depan. Kalau kita lihat ke kursi penumpang atau sopir, dia sudah bisa di setel teman-teman, ke depan dan ke belakang, bentuknya seperti ini. Ini sudah bisa digeser ke depan atau ke belakang. Nah, kalau kita akan melihat mesinnya, kita harus membuka ini dulu teman-teman. Ini adalah penutup dari mesin. Nah, ini tinggal mengangkat ke atas. Nah, maka mesinnya akan terangkat, mesinnya akan terbuka teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari mesinnya itu seperti ini. Mesinnya adalah 1300 cc, tapi belum VVTi dan sudah ada UHC. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah saluran hawanya teman-teman. Ini adalah kipas. Nah, tampilannya kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan review ke bagian interior yang lain. Ikuti terus review saya teman-teman.